Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Zakia Tusawa. Saya dari kelas Akuntansi Syariah 1A atau BTG 57. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang hukum bacaan nun mati atau tanwin. Nah, sebelumnya hukum bacaan nun mati itu ada 4, yaitu yang pertama idhar, yang kedua ikhfa, yang ketiga idgham, dan yang terakhir yaitu iqlab. Nah, kita memasuki hukum bacaan yang pertama, yaitu izhar. Izhar mempunyai makna terang atau jelas. Nah, pembacaan izhar berlaku apabila terdapat nun mati atau sukun bertemu dengan 6 huruf izhar, di antaranya alif, ha, kha, ain, dan ghain. Nah, cara membaca hukum bacaan izhar ini yaitu seperti dengan namanya, yaitu jelas atau terang, dan dibaca dengan satu ketukan. Contoh selanjutnya yaitu contoh hukum bacaan izhar. Yang pertama yaitu pada huruf alif. Contoh pada huruf alif terdapat pada lafaz man, amana, dibaca satu ketukan. Seperti contohnya yaitu sebagai berikut. Man, amana. Contoh yang kedua yaitu pada huruf ain, yaitu pada lafaz an'amta, dibaca satu ketukan juga. Yang ketiga yaitu pada huruf ghain, pada lafaz buyutan ghairan. Yang keempat yaitu pada huruf ha, yaitu wanharun. Yang kelima pada huruf kha, yaitu pada lafaz nidaan khafiyan. Yang terakhir pada huruf ha, yaitu pada lafaz anhum. Nah, selanjutnya kita memasuki hukum bacaan yang kedua, yaitu ikhfa. Ikhfa mempunyai makna menyamarkan atau menyembunyikan. Nah, hukum bacaan ikhfa ini berlaku apabila nun mati atau tanwin bertemu dengan 15 huruf hijaiyah. 15 huruf hijaiyah tersebut diantaranya yaitu ta, sa, jim, dal, zal, za, sin, shin, shod, dot, to, zo, fa, qaf, kaf. Nah, cara membaca hukum bacaan ikhfa ini yaitu dengan didengungkan serta dengan dua ketukan. Nah, contoh yang pertama yaitu pada huruf ta yang terdapat dalam lafaz tahtiha. Nah, jadi nun kata itu dibaca dua ketukan. Contoh yang kedua yaitu pada huruf sa terdapat pada lafaz saja. Contoh pada huruf jim yaitu anjainakum. Selanjutnya huruf dal yaitu pada lafaz dan huruf zal tunzirhum. Huruf za anzalna. Huruf sin watansauna. Huruf shin mansyura. Huruf shod yansuruna. Huruf dot mandudin. Huruf to qauman taghina. Huruf zot tanzuruna. Huruf fa yanfihuna. Huruf qa musyibatun qalu. Dan yang terakhir yaitu pada huruf kaf bima angkal muhli. Memasuki hukum bacaan yang ketiga yakni idgham. Idgham sendiri terbagi menjadi dua, yakni idgham bi gunah dan idgham bila gunah. Yang pertama kita akan membahas tentang idgham bi gunah. Idgham berarti meleburkan, bi berarti dengan, sedangkan gunah berarti dengung. Hukum bacaan idgham bi gunah ini berlaku apabila nun mati atau tanwin bertemu dengan 4 huruf hijaiyah, di antaranya yaitu ya,
nun, mim, dan wawu, atau yang biasa disingkat dengan istilah yanmu. Cara membaca hukum bacaan idgham bigunah yaitu dengan meleburkan nun mati atau tanwin menjadi suara huruf yang ada di depannya. Hukum bacaan idgham bigunah ini dibaca dengan dua ketukan. Seperti contoh pada huruf ya, pada lafadz mayyakulu. Contoh selanjutnya yaitu pada huruf nun, yaitu pada lafadz min nasyirina. Pada huruf mim yaitu pada lafadz nakum ma'akum. Pada huruf wawu min waraihim. Hukum bacaan selanjutnya masih seputar idgham ya, yaitu idgham bila gunah. Idgham berarti meleburkan, bila berarti tidak atau tanpa, dan gunah berarti dengung. Nah, hukum bacaan idgham bila gunah ini berlaku apabila nun mati atau tanwin bertemu dengan dua huruf hijaiyah yaitu lam dan ro. Cara membacanya yaitu dengan meleburkan nun mati atau tanwin menjadi suara huruf yang ada di depannya dengan tanpa dengung. Kalau yang bigunah hadi dengan dengung ya, tapi kalau yang bila gunah ini tidak dengan dengung. Oh iya, untuk idgham bila gunah juga dibaca dengan dua ketukan. Seperti contoh pada lafadz miladunka, juga pada lafadz mirrabbihim. Kita memasuki hukum bacaan yang terakhir ya, yaitu hukum bacaan iqlab. Iqlab berarti menggantikan atau mengubah sesuatu dari bentuk aslinya. Hukum bacaan iqlab berlaku ketika nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf ba. Cara membacanya yaitu dengan mengubah suara nun mati atau tanwin menjadi suara huruf mim. Seperti contoh pada lafadz mim ba'di. Nah, pada hukum bacaan ini dibaca dengan dua ketukan, seperti mim ba'di. Oke, jadi kita sudah selesai ya membahas tentang hukum bacaan nun mati atau tanwin. Nah, hukum bacaan nun mati atau tanwin tadi ada 4 hukum ya, yaitu yang pertama idhar, yang kedua ikhfa, yang ketiga idgham, dan yang keempat iqlab. Nah, untuk idgham tadi ada dua macam ya, yaitu idgham bila gunah dan idgham bigunah. Nah, untuk cara membacanya, yang dari izhar dibaca dengan jelas, sedangkan dari idgham dibaca dengan meleburkan, sedangkan dari ikhfa dibaca dengan samar, dan yang terakhir dari iqlab yaitu digantikan ke dalam huruf mim. Sudah bisa dipahami ya teman-teman? Kalau gitu, sekian dari saya. Apabila ada kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.